Di sini kita akan mereview buku karya Michael Flavin, buku Digital Education and Learning dengan tema Reimagining Technology and Change Learning Critical Perspective on Disruptive Innovation. Di sini terdiri atas 8 bab yang akan kami jelaskan. Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas 2 topik pertama dari 8 topik yang dibahas oleh penulis yaitu Michael Flavin. Yang pertama, di sini kita diajak oleh penulis untuk mengetahui, memaknai konsep inovasi, yang mana konsep tersebut sudah lahir, sudah ada sejak abad ke-19, abad ke-20 dan sekarang di abad ke-21. Yang mana di situ ada 2 hal penting yang harus sama-sama kita tahu, yaitu inovasi yang berkelanjutan dan inovasi yang mengganggu, yang dibahas dalam introduction di dalam pembelajaran buku ini. Topik yang kedua, di situ kita akan diajak untuk mengetahui terkait dengan apa sih yang akan terjadi pada pembelajaran yang ditingkatkan dengan teknologi. Dan di sini kita akan mengetahui teknologi-teknologi mana yang tentunya akan berhasil, teknologi mana yang tentunya akan gagal di dalam lingkungan perguruan tinggi, tentunya dengan adanya 2 konsep hal penting di atas. Nah, untuk mengetahui secara detail informasi tersebut, maka dapat kita lihat melalui video berikut ini. Pada materi pertama, di part yang pertama di sini diberikan pengenalan terkait dengan konsep inovasi. Konsep inovasi ini mulai dari abad ke-19, ke-20, ke-21. Pada abad ke-19, inovasi bukanlah suatu subjek penyelidikan, studi, atau teori, tapi melainkan sebagai senjata linguistik yang digunakan untuk melawan musuh. Pada abad ke-20, kata inovasi dalam teknologi muncul setelah Perang Dunia Kedua. Itu dipahami sebagai penemuan yang dikomersialkan. Ini menurut Godin dan Vince. Pada abad ke-21, inovasi dipandang sebagai aksiomatis, penanda kemajuan, dan transformasi yang memberikan manfaat kemanapun ia pergi. Dan ini menjadi satu kesatuan sampai akhir abad ke-21 di sini. Dan inovasi itu ada 2 konsep. Yang pertama, inovasi yang berkelanjutan dan inovasi yang mengganggu. Ini menurut artikel dari Yang. Pada bagian ini, kita temukan konsep dari inovasi yang berkelanjutan dan inovasi yang mengganggu dari artikel Yang. Inovasi berkelanjutan itu dapat meningkatkan kinerja produk perusahaan dalam memenuhi permintaan aktual dan potensial sebagian besar pengguna di pasar saat ini. Adapun inovasi yang mengganggu itu dapat menyebabkan perubahan mendasar dalam kegiatan organisasi serta merevisi kapasitas perusahaan yang ada dan akan membuka area pasar baru. Kata kunci dalam bagian pertama ini yang tentunya akan menggambarkan pada pertemuan selanjutnya yaitu terkait dengan teori spesifik disruptive innovation serta bagaimana sih pembelajaran yang ditingkatkan dengan teknologi di pendidikan tinggi. Yang tentunya buku ini akan mengidentifikasi jenis teknologi mana yang akan berhasil, jenis teknologi mana yang akan gagal, serta nanti mampu mengevaluasi keadaan teknologi untuk kemana arah selanjutnya teknologi pendidikan itu. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas topik apa yang terjadi pada pembelajaran yang disempurnakan dengan teknologi. Dari Nagy sampai Dubinskin tahun 2016, inovasi yang mengganggu menyebabkan pasar berperilaku yang berbeda. Dari Kristen 2016, inovasi efisiensi yang memungkinkan kita berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Dan tentunya dari Kristen tahun 2023, tentunya di situ inovasi yang mengganggu diposisikan melawan inovasi yang berkelanjutan, serta dapat menghasilkan peningkatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Berikut contoh case study
dari inovasi yang mengganggu, yang mana kita ketahui ada salah satu alat komunikasi yaitu telepon yang berawal dari telepon satu arah, kemudian di situ ada Wartel, kemudian ada BlackBerry, dan saat ini ada telepon yang lebih canggih lagi dalam bentuk handphone yaitu smartphone. Di sini merupakan bagian daripada inovasi yang mengganggu, yang mana di sini akan membuka pasar-pasar baru terkait dengan adanya handphone. Inovasi yang mengganggu dan pendidikan tinggi. Tentunya di sini kita mengenal adanya Google. Google merupakan inovasi mengganggu yang sukses dan sederhana dan nyaman di sini. Sehingga Google tadi mampu mengembangkan diri menjadi inovasi yang berkelanjutan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, munculnya Google Cendekia. Adapun teknologi yang dirancang untuk pendidikan dan pembelajaran, kita sering mendengar kata MOOC, Massive Open Online Course. Di sini MOOC menyediakan kesempatan belajar baru untuk jutaan orang berupa inovasi signifikan dalam pendidikan tinggi yang merupakan bagian daripada inovasi yang berkelanjutan sampai saat ini. Penutup pada bagian kedua ini ada dua kutipan. Yang pertama dari Flavin, inovasi merupakan pedang bermata dua yang berpotensi menciptakan peluang bagi sebagian orang tetapi menjadi ancaman bagi orang lain. Namun dalam prakteknya, teknologi telah digunakan untuk mendukung model pedagogis yang ada di perguruan tinggi. Adapun menurut Duvivier, munculnya teknologi baru memungkinkan dan menciptakan cara baru untuk bekerja dengan pengetahuan. Pada kali ini saya akan melanjutkan chapter sebelumnya dari Pak Kusworo. Pada chapter ketiga ini kita akan membahas tentang virtual learning. Nah, di sini akan dibahas tentang kasus inovasi berkelanjutannya seperti apa dan yang menjadi pengganggunya seperti apa nih. Itu akan dibahas tuntas pada slide-slide nanti yang akan disajikan. Kemudian pada chapter keempat kita juga akan membahas tentang Wikipedia. Nah, untuk Wikipedia ini sudah tidak asing lagi dong di telinga kita. Itu juga merupakan kasus inovasi yang mengganggu. Seperti apa mengganggunya? Mari kita saksikan bersama-sama. Virtual Library Environment. Secara teori, VLE dapat dianggap sebagai salah satu teknologi pembelajaran yang disempurnakan terbesar karena keberadaannya di mana-mana. Sebuah survei berbasis di Inggris tahun 2005, yaitu dari Brown, Jensky, dan Walker 2006, menunjukkan pertumbuhan sektoral dalam penggunaan VLE dari 81% pada tahun 2001 menjadi 86% pada tahun 2003, dan kemudian menjadi 95% pada tahun 2005. VLE dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tidak ada yang salah dengan VLE sebagai inovasi berkelanjutan. Ardura dan Artola berpendapat lingkungan pendidikan virtual yang jelas, dapat dipahami, fleksibel, dan relevan, membantu pengguna mencapai tujuan pembelajaran mereka. Namun, dalam mengadopsi pendekatan ini perlu diakui bahwa VLE sebagai inovasi berkelanjutan membatasi potensi teknologi. Bisnis VLE. Selvin berpendapat penggunaan teknologi digital dalam pendidikan tinggi sekarang ini menjadi bisnis multimiliar dolar yang melihat perusahaan teknologi global memberikan pengaruh yang meningkat pada urusan universitas lokal. Satu VLE banyak konteks. Nah, di sini dikarenakan Jones 2014 berpendapat teknologi yang digunakan untuk mengaktifkan pembelajaran kerja jaringannya sebagian besar merupakan hasil dan desain dari pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kemudian, VLE dalam pengumpulan data.
Dari sudut pandang administratif, VLI juga mengaktifkan collection data dengan biaya minimal. VLI sebagai instrumen pengumpulan data lebih inovatif daripada VLI sebagai alat belajar mengajar. Wikipedia. Wikipedia diluncurkan pada Januari 2001. Awalnya berbahasa Inggris. Wikipedia sejak awal menjadi ensiklopedia terbesar di dunia dengan salah satu web terpopuler di dunia. Tersedia mampu dalam lebih 250 bahasa. Wikipedia adalah cabang dari Nupedia yang dimulai sebagai ensiklopedia online, ensiklopedia Britannica cetakan, dan penulis ahli dan pre-reviewer. Namun, Wikipedia berkembang pesat, berkembang sepenuhnya independen dari situs yang dimaksud untuk dilayaninya yang dapat mengikuti volume konten yang besar. Wikipedia dengan cepat mengganggu inovasi yang ada. Mengapa? Karena menunjukkan bahwa penciptaan pengetahuan bukanlah pelestarian elit yang berpendidikan formal, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat diterbitkan dengan cepat tanpa biaya kepada pengguna akhir. Kemudian Wikipedia dikembangkan saat ini menjadi pancapilar Wikipedia. Pancapilar Wikipedia itu yang pertama adalah Wikipedia adalah sebuah ensiklopedia. Wikipedia mengkombinasikan unsur-unsur ensiklopedia umum khusus pada satu wadah. Yang kedua, Wikipedia memiliki sudut pandang netral karena kontributor Wikipedia berusaha menulis artikel tidak dari satu sudut pandang saja. Yang ketiga, Wikipedia memiliki konten bebas. Setiap orang dapat menyunting di Wikipedia. Yang keempat, Wikipedia memiliki aturan tingkah laku, saling menghormati sesama pengguna Wikipedia. Yang kelima, jangan terbebani aturan. Wikipedia tidak memiliki aturan mendasar lainnya selain kelima pilar yang diuraikan. Melanjutkan chapter 3 dan 4, pada kali ini chapter 5 membahas tentang teknologi media sosial dan inovasi yang mengganggu. Teknologi media sosial adalah alat digital yang memungkinkan produksi, pertukaran, dan konsumsi, baik itu teks, audio, video, yang melalui berbagai modalitas dan pembentukan jaringan. Media sosial yang seperti kita ketahui seperti Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan Twitter. Teknologi media sosial memiliki kegunaan 1. Menyampaikan pengumuman. Media sosial biasanya digunakan untuk menyampaikan pengumuman yang berada di sekolah maupun di perguruan tinggi. 2. Menyampaikan pesan. Media sosial digunakan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. 3. Untuk bersosialisasi. Media sosial ajang bertemu siswa secara virtual. 4. Sebagai hiburan. Media sosial sebagai hiburan siswa untuk berselancar secara digital. 5. Untuk mencari ide. Media sosial bisa untuk mencari inspirasi bagi siswa. Pada chapter 6 membahas tentang pembelajaran yang ditingkatkan teknologi dan monetisasi lebih tinggi di pendidikan. Pembahasan kali ini menghubungkan pembelajaran yang ditingkatkan teknologi dengan monetisasi pendidikan tinggi. Pada materi ini juga membahas praktik Bring Your Own Device atau BYOD, bagaimana penggunaan perangkat teknologi digunakan dalam proses pendidikan. Bring Your Own Device atau BYOD dapat meningkatkan kenyamanan teknologi yang menjadikan kampus sebagai pusat pembelajaran. Praktek BYOD berasal dari tahun 2007. Menurut Walton, bukan hanya sekedar transfer biaya dari universitas ke individu saja, tetapi sebagai praktek bagaimana teknologi digunakan. Ia menawarkan teknologi yang terjangkau, nyaman, dan mudah digunakan. Dengan adanya perangkat teknologi, siswa dapat mengakses informasi pembelajaran atau perkuliahan dengan mudah. Siswa dapat mengakses perpustakaan online atau
e-library, dan siswa dapat melakukan transaksi online dengan melakukan pembayaran, perkuliahan, ataupun pembelajaran. Dalam survei berskala besar di Inggris, diperoleh data 93% mahasiswa perguruan tinggi menyatakan memiliki dan menggunakan laptop untuk mendukung pembelajarannya. 86% menyatakan memiliki dan menggunakan smartphone, namun hanya 28% yang menyatakan memiliki dan menggunakan komputer desktop. Dan kurang dari 1% mahasiswa perguruan tinggi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perangkat pribadi apapun. Pola penggunaan teknologi informasi ini berubah drastis dan penggunaan perangkatnya terjadi secara meluas. Peran universitas sebagai penyedia layanan teknologi informasi ini secara radikal berkurang dan menawarkan inovasi-inovasi yang lebih jelas. Penggunaan perangkat teknologi seperti laptop, smartphone maupun komputer umumnya digunakan dalam proses pembelajaran dan efisien untuk mengakses materi secara digital. Melanjutkan dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Irmin, kali ini saya akan menyimpulkan dari bagian-bagian yang ada di dalam buku Michael Flavin. Di dalamnya berisikan tentang disrupsi inovasi dalam bidang pendidikan tinggi. Jadi nanti di dalamnya betul-betul menceritakan tentang perubahan yang terjadi di dalam pendidikan tinggi. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang meningkat melalui teknologi. Ada survei di sana bahwa 30% institusi pendidikan tinggi itu ada peningkatan ya di dalam penggunaan teknologinya. Hal tersebut diharapkan dapat mengakomodasi pembelajaran yang ditingkatkan melalui teknologi dalam narasi kelembagaan secara keseluruhan. Dan itu adalah harapan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. IBM dalam mengembangkan inovasinya, dia berfokus pada teknologi baru yang familiar. Artinya, ia menawarkan inovasi berkelanjutan, jembatan antara praktik yang mapan dan juga keadaan masa depannya dapat ditingkatkan tetapi dapat berjalan sepanjang kinerjanya akrab dan nyaman bagi pelanggan mereka. Universitas-universitas besar juga melakukan branding terhadap perusahaan mereka melalui branding seperti Universitas Tennessee Knoxville dan juga Brown University. Untuk Universitas Russell Group, dia melakukan penelitian bahwa universitas lebih berusaha untuk mempromosikan merek mereka itu dengan menyebutkan fitur-fitur keunggulan dari perusahaan tersebut untuk dikenalkan kepada pasar mereka sendiri. Sehingga banyak mahasiswa yang akan bergabung dengan universitas tersebut. Disruptive University itu adalah mengedepankan teknologi sebagai platform utama sehingga ia dapat meningkatkan atau dapat menyediakan universitas yang mudah bagi mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin melanjutkan pendidikan di sana. Ia juga sederhana namun mudah untuk diakses. Saat ini banyak universitas yang melakukan pembelajaran dengan mahasiswa asing untuk secara online. Daring, menyiapkan platform sedemikian rupa sehingga para mahasiswa dengan mudah mengakses pendidikan mereka tanpa harus datang ke negaranya. Itu adalah bagian juga dari Disruptive University. Jadi harapannya dengan adanya hal tersebut, pendidikan akan semakin maju, berkembang, dan dapat menjamah seluruh jangkauan masyarakat.